Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini proses pembelajaran masih dengan Ibu. Hari ini kita akan melanjut materi yang minggu lalu. Minggu ini kita masuk ke materi Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video tentang Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. Kalian harus menyimaknya dan memahaminya ya. Selamat menyaksikan. Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. Menurut Profesor Pankan, hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara. Adapun unsur-unsur hukum, peraturan mengenai tingkah laku yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib bersifat memaksa dengan saksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas hukum tersebut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Yang kedua, menjamin ketertiban, keadilan, dan kebenaran. Dan yang terakhir, menjaga dari perbuatan main hakim sendiri. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. 1. Ada hukum undang-undang. Hukum undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, UU Pemilu. Berdasarkan sumbernya, hukum adat dan kebiasaan adalah hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaannya. Dan juga ada hukum jurisprudensi, hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan, contohnya KUHP. Dan yang terakhir, hukum traktat, hukum yang menetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Yang terakhir, hukum doktrin, berdasarkan tempat berlakunya hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Tiga, hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain. Hukum gereja, kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Hukum yang disusun secara lengkap dan dibukukan, contohnya KUHP dan KUHD. Selanjutnya, ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum yang ditulis tetapi tidak disusun secara lengkap dan terpisah, contohnya peraturan pemerintah dan Kepres. Hukum tidak tertulis, hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat dan tidak diatur secara formal. Contohnya, hukum kebiasaan dan hukum adat. Selanjutnya ada berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutum atau hukum positif, hukum yang berlaku saat ini. Dan yang kedua ada ius constitutum atau hukum negatif, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu mendatang. Berdasarkan cara pertahanannya ada hukum material dan hukum formal, hukum yang mengatur hubungan yang antara sesama anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal yang dilarang dan yang boleh dilakukan. Contohnya, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum formal, hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan mengatur hukum material. Contohnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. Hukum dalam keadaan harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Contohnya ketentuan pasal 340 KUH pidana. Berdasarkan wujudnya. 1. Ada hukum objektif. Hukum yang berada di dalam suatu negara yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara, mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. 2. Hukum subjektif. Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku bagi orang-orang tertentu berdasarkan isinya. 1. Hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Selanjutnya, ada hukum privat atau sipil, hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain, yang menyangkut kepentingan perorangan. Ada 2, pembagian hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagang. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian dapat mengerti. Selanjutnya akan ada tugas yang telah Ibu siapkan. Ibu harap kalian tetap menjalankan tugasnya masing-masing. Tetap semangat belajarnya dan terjaga kesehatan. Jangan lupa minggu selanjutnya kita akan memasuki materi tentang mencermati sistem peradilan Indonesia. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.